Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video pembelajaran kali ini yaitu video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang di kelas 7. Bab 7 meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ketaatan malaikat. Yang pertama, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman kepada malaikat adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Terus keberadaan malaikat bersifat gaib, artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi iman kepada Allah itu kita meyakini bahwasanya malaikat Allah itu ada dan kita juga tidak bisa melihatnya karena malaikat itu gaib. Baiklah, ini ayatnya, dalilnya tentang adanya malaikat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir, yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami berkembali. Quran Al-Baqarah ayat 285. Nama malaikat dan tugasnya. Baiklah, di sini kita akan menyebutkan nama malaikat yang harus kita imani, yaitu ada 10, dan di sini juga bersama tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Yang nomor 2, malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Dan yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Dan yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa manusia. Dan yang kelima yaitu adalah malaikat Raqib, bertugas mencatat amal baik manusia. Lanjut, nama malaikat dan tugasnya. Yang nomor 6, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia. Malaikat Mungkar bertugas memeriksa manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang kesembilan, malaikat Mikail, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir nomor 10, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Sifat-sifat malaikat. Yang pertama, tidak pernah menyombongkan diri, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah durhaka, selalu bertasbih, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin. Perbedaan malaikat jin dan manusia. Yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, makhluk gaib, selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempunyai nafsu, tidak makan dan minum, pikirannya jernih. Jin diciptakan dari api, makhluk gaib, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Yang terakhir, manusia diciptakan dari tanah, makhluk yang tampak, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai nafsu, makan dan minum, pikirannya berubah-ubah. Hikmah beriman kepada malaikat. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua,
membentuk jiwa seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa bertindak hati-hati. Yang keempat, mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik dan menjauhi amal buruk. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ini contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, tetap menjadi pribadi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri. Tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Wajib menaati perintah orang tua atau guru, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendoakan yang baik kepada orang yang tua atau guru. Selalu mengajak beramal kebaikan dan menjauhi amal yang jelek. Selamat, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi